Halo, assalamualaikum guys. Di video gua kali ini gua mau ngebahas tentang baby cana auranti ya. Lebih tepatnya tips cara merawat baby cana auranti yang ukurannya kecil itu ya sekitar 6 cm sampai 10 cm ya. Karena yang di pasaran itu di pasaran sekarang itu ya ukurannya segitu ya guys. Mulai dari 6 cm ya paling kecil itu 6 cm ya. Nah, ini yang di tangan gua ini ukurannya sekitar 6 sampai 8 cm lah ini ya. Nah, ini gue baru beli, bungkusannya juga masih bungkusan dari pedagangnya. Jadi sebenarnya tuh ada beberapa kasus ya, teman-teman yang memelihara baby cana auranti yang ukuran kecil itu pas memelihara di rumah, baru beberapa hari tak tahu ada yang sakit, atau mungkin ada yang jamuran, atau mungkin ada juga beberapa yang muncul luka, habis itu ya mati ya. Nah, ini gue juga nyoba lagi nih, gue beli yang auranti grade B, ukurannya sekitar 7 cm. Jadi ini ada lukanya ya tuh guys. Tuh. Ini sebenarnya barnya rapi, gue suka sama barnya, sayangnya ada luka, tapi karena gue lihat ini lukanya mungkin bisa disembuhkan ya, akhirnya gue beli. Gue mau nyoba-nyoba lagi nih, kali aja berhasil lah ya. Soalnya kan kemarin gue nyoba ngerawat yang auranti grade B tapi gagal. Nah, ini gue mau nyoba lagi ya, satu ekor nih. Nah, ini dia guys, lukanya di sini nih, di bagian pipi ya, deket insang ya. Ikannya masih aktif, tapi gue nggak tahu nih bakalan berhasil atau enggak. Makanya gue nyoba lagi satu ekor yang grade B. Walaupun ini sebenarnya barnya rapi ya, cakep ini ikannya sih. Ya makanya gue coba-cobalah. Untuk harga ini ya sekitar setengah dari harga normal ya. Setengah dari harga normal itu, misalnya ini harganya 200.000 ya, mungkin sekitar 100 ribuan ke bawah lah ya. Ini harganya nggak nyampe 100.000 guys, di bawah 100.000. Tapi ya gitu ya, gue untung-untungan aja sini buat ngerawat yang luka kayak gini. Gue nggak tahu berhasil atau enggak. Oke, langsung aja guys, ini ada beberapa tips atau beberapa poin yang gue persiapkan ketika memelihara baby cana auranti yang ukurannya kecil. Dan poin-poin ini berdasarkan pengalaman gue ngerawat baby cana auranti ya. Silahkan dibaca, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar aja ya guys. Oke, pertama-tama ini saat ikannya baru datang seperti biasa ya, aklimatisasi dulu sekitar 5-10 menit biar ikannya nggak kaget sama suhu air yang ada di rumah kita ya guys. Jadi biarkan ikannya adaptasi dulu sama suhu air yang ada di akuarium di rumah kita. Dan gue selalu pakai daun ketapang ya, bisa pakai daunnya atau bisa pakai yang udah diekstrak atau yang berbentuk cairan. Nah, ini ada ikan kedua juga nih, baru datang juga nih. Nah, seperti biasa nih, aklimatisasi dulu. Untuk pasir ya, saran gua sih mendingan gak usah pakai pasir dulu ya guys kalau ukurannya masih kecil gini. Takutnya pasir itu malah jadi tempat menumpuknya bakteri-bakteri atau sisa-sisa amoniak dari kotorannya ikan ya guys. Oke, biarin aja kayak gini, di ngambangin dulu sekitar 5-10 menit ya. Lalu selain daun ketapang, kita juga bisa pakai akriflavin ya. Dan akriflavin itu banyak ya, mereknya macam-macam yang dijual di pasaran. Cuma ini gue mau pakai L-Bayu ya. Ini namanya obat ikan, namanya L-Bayu. Jadi ini gue mau pakai L-Bayu ini buat karantina auranti grade B. Nah, nanti rencananya gue mau pakai wadah ini buat karantina auranti grade B gue. Nah, ini gue campurin air isi ulang sama L-Bayu. Ini nama obatnya L-Bayu ya. Kalau beli di pasaran, satu saset gini sekitar harganya 20 ribuan ya guys. Nah, ini nanti warnanya dia bakalan ke kuning-kuningan. Tinggal diaduk aja ya guys. Jadi gue nggak tahu ini bakalan berhasil atau enggak. Tadinya gue mau nyoba pakai Aqua Plus, cuma barangnya nggak ada guys. Lalu ini untuk daun ketapang, gue mau ngerebus daun ketapangnya ya. Jadi gue mau nyoba direbus aja. Nah, ini gue campur sama secang ya. Ini daun ketapang, ketapangnya Kang Marcu. Nah, ini gue mau rebus bareng sama potongan kayu secang. Nah, ini dia guys, ini lagi gue rebus ya. Ini bakalan pekat banget ini ketapangnya nih. Jadi ya sekitar nggak tahu lah 5 menit lah ya, 5 menit dia bakalan pekat banget ya. Nah, setelah itu didinginkan. Kalau udah didinginkan, ini gue campur sama cairan yang L-Bayu tadi ya. Nah, ini gue campur supaya pekat, supaya gelap ya, supaya ikannya nanti nggak terlalu terang. Jadi biar dia ngerasa gelap aja sih. Emang ikan kalau lagi di karantina usahakan di tempat yang gelap ya guys. Nah, ini cana auranti grade B gua nih udah gue masukin sini, udah gue masukin wadah. Ini untuk di atasnya udah gue lubangin ya guys. Jadi ada lubang ventilasi udara lah di atasnya nih, biar dia nggak kepanasan. Nah, ini dia guys, cana auranti yang grade B. Jadi gue mau nyoba lagi. Gue beli satu ekor. Ini ya untung-untungan ya, gue nggak tahu bakalan berhasil atau enggak. Jadi ya gue sih pengennya sih bisa berhasil lah ya, bisa selamat lah ya, ini ikannya bisa sembuh gitu. Sebenarnya nih ikannya bagus sih, barnya rapi tuh, bagus sih ikannya nih. The next day.
Oke guys, jadi ternyata cana auranti yang grade B ini cuma tahan sehari di rumah gua karena besoknya ikannya udah mati guys. Jadi cara perawatan yang gua lakukan ternyata gagal, jadi nggak usah ditiru ya guys. Oke, kita lanjut aja ke cana auranti gua yang lain. Nah, ini gua ada yang pertama nih cana auranti gua yang ukurannya sekitar 8-9 cm. Ini gua udah ngerawat di rumah gua udah sekitar seminggu lebih lah ya. Nah, ini dia nih. Ikannya udah flaring tuh. Di setiap tank cana auranti ini gue selalu pakai daun ketapang ya. Itu mungkin ketapangnya pekat atau mungkin ada yang ketapang yang nggak terlalu pekat, tipis-tipis ya ada sih. Kalau yang ini lumayan yang nggak terlalu pekat. Nah, itu mangkok itu sebenarnya gue taruh di dalam buat ini ya, gue taruh cacing supaya kelihatan aja sih guys. Jadi gue naruh mangkok di dalam itu biar kelihatan pas waktu gue ngasih cacing. Ini ikannya juga, ini mentalnya juga udah galak nih guys. Mungkin nih nggak lama lagi bakalan mangap-mangap kali nih. Tuh, dia udah ngikutin tangan, udah berani juga sama orang, udah galak, udah flaring juga. Nih, cakep ya ikannya ya. Jadi ini ukurannya masih 8-9 cm. Wah, ini waktu dulu awal datang juga dia masih takutan sama orang ya. Cuma sekarang sih udah 1 minggu lebih nih. Ikannya udah settle. Tuh. Jadi kalau gua kasih makan, nah ini makanannya pakai cacing kayak gini ya, ukurannya nggak terlalu besar. Jadi ya disesuaikan aja sama mulutnya atau badannya ya. Dan setiap gua mau ngasih makan, biasanya gua mainin dulu ya, gua pancing-pancing kayak gini guys, tuh biar ikannya aktif. Ini ikannya udah seminggu lebih dan alhamdulillah lah ya, nggak ada masalah-masalah kayak penyakit atau jamur gitu, atau luka juga nggak ada sih. Hal ya, makanya setiap ada cana baby auranti yang datang ke sini, pasti gua kasih daun ketapang guys. Nah, makannya juga lahap guys. Nah, terus kalau untuk porsinya biasanya gue ngeliat dari perutnya ya. Nah, ini kalau gue lihat perutnya dia masih belum kembung atau terlalu besar, jadi ini masih bisa gue kasih lagi ya. Jadi untuk pakan, ini kan gue mau nge-push size ya biar cepet gede, jadi makannya gue kasih banyak. Tapi untuk perutnya itu jangan sampai kegedean ya guys kalau dikasih makan itu. Nah, ini gue mau gue tambahin lagi, karena menurut gue lihat dari perutnya dia masih belum terlalu besar ya pas gue kasih makan. Jadi kalau misalnya dikasih makan sampai kebanyakan, sampai perutnya gede gitu, itu bahaya juga ya guys, karena bisa menimbulkan penyakit. Contohnya ya kayak sisik nanas gitulah. Jadi usahain ngasih makannya jangan sampai kebanyakan. Nah ini, aku kasih lagi. Nanti kita lihat perutnya ya. Kita lihat perutnya nih kayak gimana nih. Kalau misalnya perutnya masih kecil ya biasanya gue tambahin lagi cacingnya guys. Tuh lagi dimakan guys. Tuh, ini cana auranti emang kayaknya seneng banget ya kalau dikasih cacing tuh. Nah, jadi usahain kalau ngasih makan tuh jangan sampai kebanyakan, jangan sampai gendut banget guys. Secukupnya aja ya. Jadi sehari bisa 2 kali lah. Oke, ini cana auranti gua yang kedua. Jadi ini yang baru masuk ya, baru datang ke sini sekitar sehari kemarin. Jadi ini hari kemarin baru datang. Nah ini ikannya lagi masih perkenalan lah ya, masih ngenalin alam sekitar. Nah tuh dia masih ngeliatin dia, ini apaan ini makanan bukan ya. Nah ini dia lagi merhatiin nih, lagi perkenalan lah ya. Ini gue pancing-pancing pakai cacing, dia masih ngeliatin aja nih guys tuh. Nah jadi nih ikannya masih mikir-mikir, masih perkenalan lah ya, masih adaptasi. Nah ikannya udah mulai bergerak. Jadi ini sering ya gue pancing kayak gini biar ikannya aktif gitu, aktif gerak sama ngelatih mental juga. Nah kalau kayak gini kan udah gerak, jadi gue tinggal cemplungin aja nih guys. Oke, ini untuk barnya lumayan rapi. Ini sekitar 6-7 cm ya ukurannya ya. Ini yang paling kecil ya, paling kecil di pasaran yang ada di pasaran sekarang ya. Ukuran terkecil yang ada di pasaran sekarang nih sekitar 6-7 cm. Jadi kan kemarin ada beberapa orang yang memelihara ukuran segini, ada beberapa masalah kayak pas nyampe rumah awalnya sehat, atau nggak lama beberapa hari muncul jamur atau penyakit, atau mungkin ada yang langsung mati ya. Alhamdulillah sih di sini ya, alhamdulillah di rumah gue ini, di tempat gue nggak ada masalah kayak gitu ya. Alhamdulillah sih ikannya sehat-sehat aja. Jadi ya mungkin karena daun ketapang ini ya, daun ketapang atau agriflavin. Jadi kalian mesti mempersiapkan daun ketapang atau agriflavin di tank cana auranti kalian supaya ikannya ya bisa terhindar dari penyakit lah ya.
Nah ini guys, ini di sini udah hari kedua ya, hari kedua. Nah ini dia masih adaptasi, masih takut-takut sama orang nih guys. Oke, ini cana uranti gua yang ketiga nih, ukurannya sekitar 9 sampai 10 cm. Nah ini udah sekitar seminggu di sini nih. Nah ini gue pakai daun ketapangnya tipis ya, ini tipis-tipis, nggak terlalu pekat. Dan ini settingannya gue nggak pakai pasir, nggak pakai substrat, dan nggak pakai background juga. Nah terus setiap makan pasti gue pancing kayak gini ya, biar ikannya aktif. Nah barnya lumayan rapi. Alhamdulillah sih nggak ada masalah penyakit atau jamur ya di badannya ya. Ini udah seminggu lebih nih sini, ikannya udah settle lah ya, udah nyaman. Ikannya juga aktif, berenang di atas terus. Tuh. Barnya ya lumayan rapi lah ya. Ya ini settingannya ketapangnya nggak terlalu pekat, jadi tipis-tipis saja sih yang ini. Nah gue ngeliat dari perutnya dia masih belum terlalu gendut, jadi gue tambahin lagi cacingnya guys. Untuk pakannya biasanya gue ngasih pagi sama malam, jadi sehari 2 kali. Karena kan gue mau ngejar size ya, biar cepet gede. Nah ini kan perutnya tuh lumayan gendut ya. Biasanya kalau udah segini gue stop ya, nggak gue tambahin lagi makannya. Jadi kalau misalnya pas pagi dikasih ya mungkin nanti keduanya itu pas sore atau malam. Jadi kalau terlalu gendut itu emang bahaya ya guys, bisa malah menimbulkan penyakit kayak sirik nanas gitu. Oke, ini cana uranti gue yang ketiga nih. Alhamdulillah sih di sini nggak ada masalah ya. Udah seminggu di sini ikannya aman lah ya. Tuh, nggak ada putih-putih atau nggak ada jamur, luka juga nggak ada, aman lah pokoknya. Oke, lanjut yang keempat nih. Ini cana uranti gue yang keempat di sini nih. Ini ukurannya udah mulai 8-9 cm. Dulu pas di sini sekitar 7 cm lah ya. Ini lama-lama makin gede nih, cepet gedenya sih, karena gue hapus pakan tiap hari. Nah ini setiap kali gue mau kasih makan ya gini guys, gue pancing terus nih supaya ikannya aktif. Ini settingannya gue nggak pakai pasir, nggak pakai substrat, dan ini ketapangnya ketapang pekat ya. Nah gue mau ngasih cacing nih. Oh langsung diambil guys, langsung lompat tuh. Jangan lupa ya kalau memelihara cana uranti itu wajib pakai penutup di atasnya guys. Bisa pakai kaca, akrilik, atau mungkin pakai kayak kawat kayak gini nih. Gue pakai kawat ya, kawat besi. Nah, kita lihat perutnya nih guys. Perhatiin perutnya. Kalau misalnya perutnya udah kembung gede kayak gitu ya udah di stop aja, nggak usah ditambahin guys. Nggak usah dipaksa. Nah, ini udah cukup sih. Menurut gue ini udah cukup ya. Nggak usah ditambahin lagi, jadi ya nunggu sampai perutnya kempes lagi baru ntar kasih makan lagi guys. Ya mungkin sekitar sore lah, kalau misalnya ini kali ini pagi dikasih makan ya mungkin nanti sore kasih makan lagi guys. Nah perutnya udah gendut tuh, cukup lah ini, nggak usah dikasih makan lagi ya. Oke, settingannya gue pokoknya selalu pakai daun ketapang sama akriflavin. Kalau daun ketapang aja gimana nih? Oh boleh, nggak apa-apa sih, karena dua-duanya sama aja sih. Jadi kalau punya misalnya kalau ada punya daun ketapang aja ya nggak apa-apa guys. Oke, ini yang kelima nih, cana uranti gue yang kelima, ukurannya 6-7 cm. Ukurannya juga kecil banget nih, imut-imut. Nah ini hari kedua ya, hari kedua di sini ikannya masih perkenalan. Nah dia masih takut nih. Tuh ikannya masih ini, dia masih perkenalan gitu. Nih siapa ini tangan siapa nih. Nah dia udah mulai ngikutin jari gua, jadi dia masih perkenalan sama sekitar ya. Tuh masih ada takut-takutnya, cuma ikannya juga lumayan aktif sih. Alhamdulillah juga nggak ada masalah atau jamur atau luka gitu, aman ya. Ikannya juga aktif, settle, padahal ini hari kedua ya. Tuh nah ini gue mau kasih makan lagi, tapi gue mau pancing-pancing dulu nih, mau gue ajak main dulu. Nah ini cacingnya ukurannya ya kita ini aja ya, kita lihat ya, sesuaiin sama bentuk badannya sama mulutnya, jadi jangan terlalu besar.
Nah ini gue pakai cacing, tiap hari gue pakai cacing ya, push cacing ya. Karena kalau di rumah gue ini cacing emang ya gratis ya, karena gue nyari sendiri. Nah kita pancing-pancing dulu guys, biar ikannya aktif tuh. Ikannya lagi perkenalan ya. Waktu kemarin gue ngasih cacing pertama kali juga dia masih kenalin ya, belum kenalin ini makanan apa. Jadi tapi ikannya sih punya naluri ya, naluri dia bisa tahu kalau ini makanan atau bukan. Nah ini gue mau coba kasih cacingnya nih. Oke bentar guys. Oke, nah ini gue mau kasih cacingnya nih. Untuk ketinggian air gue nggak mau tinggi-tinggi ya, karena ini ikannya masih baru datang, masih adaptasi. Jadi usahain ikannya jangan terlalu tinggi. Nih cacingnya nyangkut nih guys. Oke, agak susah nih. Ikannya terlalu kecil, cacingnya terlalu kecil soalnya. Oke, jadi gue biarin aja deh, cacingnya lama-lama turun. Kita tungguin aja nih. Nah, ini cacingnya lama-lama turun. Ikannya udah ngeliatin ya dari bawah ya, dia udah tahu nih. Tuh. Tuh ikannya udah tahu tuh ada makanan tuh. Nah, udah mulai lompat nih. Lompat lagi. Oke, lompat lagi guys. Ayo lagi. Ayo sekali lagi. Ayo sekali lagi. Nah akhirnya dapat juga. Tuh lahap ya, lahap banget ya kalau dikasih cacing. Kita lihat perutnya, kira-kira cukup nggak ya. Kalau misalnya dia kegendutan atau udah gendut gitu, jangan ditambah lagi guys, secukupnya aja. Nah ini gue lihat sih perutnya nggak terlalu gendut sih, ini bisa aja gue tambahin. Oke, jadi sekian dulu aja guys video gua kali ini. Jadi mohon maaf kalau penjelasan gua agak kurang rapih ya. Mohon maaf juga kalau video ini masih belum terlalu rapi. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan aja tulis di komentar guys. Insya Allah nanti gua jawab. Dan semoga juga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang masih pertama kali mau nyoba ngerawat Cana Auranti yang ukurannya masih kecil atau yang baby. Jangan lupa subscribe dan like video ini, serta aktifkan loncengnya supaya kalian nanti dapat pemberitahuan jika gua ngupload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye.